Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nofaldi Putra dengan NIM 10306230099 dari kelas TI 23002, di mana hari ini saya akan mempraktekkan tentang tugas besar 1A dan juga tugas besar 1B, di mana tugas besar 1A yaitu tentang cara memasukkan guest OS atau menyeting guest OS ke dalam VirtualBox. Kemudian tugas besar 1B yaitu instalasi di dalam guest OS-nya sehingga bisa dijalankan. Kita langsung saja praktekkan. Di mana kali ini kita akan mencoba menginstal Kali Linux. Ini ada dua. Nah, untuk yang kiri, di mana kita akan setting dari awal, mulai dari hostname, kemudian user, password. Nah, untuk yang kanan ini, dia udah langsung gitu, dia bisa langsung jalan. Karena untuk belajar, maka kita coba install yang kiri, yaitu mulai dari awal. Kemudian kita ketik aja, klik aja, kemudian ini kita download yang ini. Nah, ini kan terus taruh aja, misal saya mau taruh di Kali. Nah, tapi karena saya sudah ada file downloadnya ini, jadi saya nggak perlu download ulang ya. Nah, setelah itu kita langsung saya masuk ke VirtualBox. Nah, ini kemudian kita klik yang new. Nah, kemudian kita masukkan nama, misalnya Kali_Andi. Kemudian kita pilih folder. Jadi folder bertujuan untuk menyimpan nantinya file .vda-nya atau virtual disk-nya kita taruh di ini. Saya sudah menyiapkan di mana, di tes saja ini, like folder, kemudian ISO image yang sudah kita download tadi, folder sini open. Nah, kemudian ini kita nggak perlu lakuin apa-apa, dia otomatis, kita next saja. Ini kemudian ini untuk mengatur base memory atau RAM, kemudian ini untuk mengatur prosesornya, kita tambahkan aja. Kalau saya 4 karena masih hijau, selama di hijau masih aman, sebenarnya disarankan nggak cuma bisa 4. Kemudian RAM-nya kita ke 4 GB aja. Nah, kalau udah kita next saja. Nah, dan ini untuk penyimpanan virtualnya 25 GB, kita next saja. Kemudian ini kita finish. Nah, ini untuk tugas besar 1A sudah selesai sampai tahap di sini. Kemudian kita akan lanjut ke tugas besar 1B, kita start aja. Nah, kita start aja. Nah, kita pilih yang graphical install, karena ini menginstal menggunakan GUI, mana bisa memudahkan kita karena memiliki tampilan dan juga bisa digerakkan menggunakan mouse. Nah, untuk pertama adalah select language atau pemilihan bahasa, mana kita bisa memilih bahasa Indonesia atau Inggris, tapi karena saya pengennya yang default aja, makanya saya memilih Inggris. Kita continue saja, kemudian ini untuk lokasi. Nah, karena tidak ada Indonesia, maka saya pilih United States saja karena untuk default. Next. Kemudian ini untuk konfigurasi keyboardnya, kita pilih QWERTY aja seperti biasa, yaitu American English. Nah, kita tunggu selesai. Tunggu hingga selesai. Nah, kemudian dia akan meminta masukkan hostname atau identitasnya. Kita masukkan Andi saja. Oke. Selanjutnya biasa diminta domain name, tapi karena ini kita untuk skala kecil, kita kosongkan saja, kemudian continue. Nah, ini kemudian username kita, full name-nya, kita kasih nama Andi saja, biar cepat. Nah, ini untuk username-nya nanti kalau kita mau login, kita masukkan Andi saja. Gampang ya. Dan untuk passwordnya kita Andi juga, biar mudah diingatkan. Nah, kita continue saja lagi, dan kita tunggu. Nah,
Dengan konfigurasi waktunya kita extend aja yang default. Nah, kemudian untuk ini, untuk partisi penyimpanan, partisi disk, kita pilih guided use entire disk, jadi dia akan mengatur otomatis. Kita langsung saya continue. Kita langsung aja continue. Kemudian untuk partisi disk ini kita continue lagi. Nah, kemudian karena all file in one partisi, kita pernah juga rekomendasi, maka kita pilih default aja. Continue lagi. Nah, ini kemudian kita finish version and change to disk. Kita continue lagi. Nah, ini kita untuk mengkonfirmasi pemartisian penyimpanannya, kita yes, pilih yang yes ya, yang bawah. Nah, kita tunggu hingga dia selesai memformat. Selanjutnya, setelah proses konfigurasi partisi disknya selesai, maka akan muncul seperti ini. Mana ini akan memilih gaya visual layarnya serta koleksi program cybersecurity bawahnya yang akan diinstal ke dalam sistem. Ini kita continue saja, dan tunggu lagi hingga proses instalasinya selesai. Nah, setelah tadi instalasi software dan juga tampilan, kita ada group bootloader, di mana kita pilih yes, kemudian kita continue, dan kita pilih yang bawah untuk install secara otomatis, kemudian kita continue, tunggu hingga selesai lagi. Kemudian setelah install group loader telah selesai, ini akan diminta restart karena proses instalasi sudah selesai. Kita continue saja, maka dia akan merestart atau reboot sistem GSOS-nya secara otomatis. Kemudian tunggu hingga selesai. Ini dia akan jalan. Nah, ini kita enter aja. Tunggu. Ini kalau Linux-nya udah jalan, nah ini kita masukkan mandi password, juga password tadi mandi login, ya akan login dan juga siap dijalankan. Udah. Baik, sekian video tutorial atau praktek instalasi Kali Linux di VirtualBox dan juga menjalankan GSOS-nya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.